perayaan Natal berlangsung meriah dan dihadiri oleh sekitar 7.000 orang. Sungguh luar biasa. Dan yang lebih penting, tadi juga ada wisata kuliner menampilkan para PKL, makanannya lezat, sederhana, dan peduli kepada wong cilik. Itu yang paling penting. Ini semua adalah berkat kerja keras, komitmen dari seluruh panitia yang dipimpin oleh Pak Marwar Sirait atau Pak Ara. Pak Ara ini saya kenal sebagai anggota DPR, nama belakangnya Sirait. Saya mengenal bapaknya tahun 97. Saya banyak diberikan arahan oleh beliau. Ya setengah dididik, harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Karena saya memang anggota DPR rada-rada pada petik nakal. Pada saat itu kerjaannya mengkritik melulu. Kalau Bang Luhut jadi pemerintah pada saat itu musir saya pasti. Tapi saudara Ara ini bermarga Sirait, beliau terpilih sebagai anggota DPR dari Jawa Barat, daerah saya. Saya mau menunjukkan sedikit saja tentang hal ini. Orang Jawa Barat seperti saya itu sangat toleran. Mau Batak, Manado, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, sama saja. Kalau bisa mengabdi kepada rakyat, mereka akan dipilih dengan baik oleh rakyat. Ini Pak Tobing juga sama, satu dapil dengan saya. Suksesnya Pak Ara juga malam ini karena kerja kerasnya tadi. Beliau beberapa pekan yang lalu menemui saya di rumah. Pak Ara ini kalau datang ke rumah jam 1, jam 2, pernah jam 3 dini hari, maksud saya, luar siang. Kami sama-sama aktivis, jadi biasa main malam dan juga siang. Tapi untuk negara. Beliau menyampaikan kepada saya, nanti yang akan hadir A, B, C. Saya senang malam ini hadir pimpinan DPD RI, ketuanya Pak Irman tadi sudah pidato. Kemudian Pak Menko Polhukam, abang saya anggap ini bapak asuh saya adik asuhnya. Mudah-mudahan terus supaya saya makin tinggi juga gitu. Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga hadir Pak Yonan. Ada rekan-rekan kami di parlemen dari OJK, Pak Mulyaman, Bu Nuraida. Sayang Pak Rahmat tidak ada. Kemudian dari teman-teman pimpinan fraksi DPR hadir banyak tadi. Kemudian pimpinan MPR RI hadir juga. Kemudian jadi sekarang DPR seperti tema ini hidup bersama sebagai keluarga. Jadi bukan hanya tema, tapi kita laksanakan. Yang susah itu menggampangkan kita menyebut, berkomitmen, berjanji, menjalankan yang susah. Tapi kita menjalankan dulu, baru berkomitmen. Kira-kira begitu. Saya berterima kasih kepada Pak Marwar Sirait beserta seluruh jajaran, Mbak Indah tadi, Saudara Niko, betul, Mbak Indah ini dari Komisi 11. Dan tadi ada teman-teman Komisi 11, Pak Ara juga. Bukan KKN saya kira, ini kebetulan saya. Saya cuma berharap perayaan Natal tahun ini yang meriah ini dihadiri oleh 7.000 orang. Tidak hanya tahun ini, mudah-mudahan tahun depan juga seperti itu. Tapi untuk memilih ketua panitia jangan pakai voting. Saya berharap kesepakatan bersama supaya guyup seperti tahun ini menghasilkan sebuah acara yang luar biasa. Selaku pimpinan DPR, saya mengucapkan selamat kepada seluruh
umat Kristiani, selamat Natal dan Tahun Baru 2016. Mudah-mudahan dengan doa bersama tadi di sini, karena ini adalah perayaan Natal untuk MPR, DPR, dan DPD. Doanya makbul untuk bagaimana kinerja parlemen ini kian hari kian baik. Saya yakin karena dihadiri 7.000, masa dari 7.000 orang doanya nggak diterima. Yakin pasti ada yang tidak. Mudah-mudahan, saya yakin benar. Nanti DPR kinerjanya menjadi lebih baik. Di Amerika hari kerjanya 120 hari. DPR kemarin sudah ketuk, kita 180 hari tahun ini. Kerjanya tidak tahu hasilnya nanti. Tahun yang lalu saudara-saudara mengetahui kami cuma menghasilkan 3 undang-undang. Sangat minim, sangat minimal. Malu saya dan teman-teman semua. Kami mau tembus tahun ini 30-an sampai 40 undang-undang. Mudah-mudahan berhasil. Karena itu kami potong masa reses dari 5 minggu, bahkan sebulan setengah, bahkan kadang-kadang 2 bulan kita potong menjadi hanya 17 hari. Supaya apa? Supaya semua anggota DPR bekerja keras siang dan malam menghasilkan banyak undang-undang. Saya selalu sampaikan kita harus setor banyak kepada rakyat undang-undang. Soal nanti di judicial review oleh MK itu urusan belakang. Yang penting penghasilan dulu, supaya gaji dibayar oleh rakyat ini tidak sia-sia. Saya kira setuju semua yang hadir. Pasti setuju, dan karena itu doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Kemudian nanti ada perubahan-perubahan baru yang lain. Tunggu tanggal mainnya dari DPR sekarang ini. Saya belum bisa buka sekarang, takut dapat protes. Untuk tadi menjawab pertanyaan Pak Marwar Sirait, saya katakan kepada saudara Ara di rumah, saudara Ara nggak usah tanya komitmen saya. Saya ini pernah belajar perbandingan agama. Saya generasi muda Islam, alumni himpunan mahasiswa Islam didikan Nurholis Majid. Tidak usah ragu. Jadi saya mengenal Romo banyak karena saya jurusan perbandingan agama dulu. Banyak belajar soal itu. Tidak usah diragukan soal itu. Yang penting sekarang duitnya ada nggak Ara? Untuk jangan minta kepada DPR anggarannya. Ada. Terima kasih. Selamat. Saya kira bukan hanya gereja. Tadi sebagaimana saudara katakan, wihara, lenteng dan sebagainya. Kita harus kebersamaan ini kita bangun. Toleransi ini harus dijaga demi bangsa, demi keutuhan bangsa, demi persatuan nasional. Intoleransi tidak boleh hidup di negeri ini karena kita heterogen. Itu komitmen yang betul-betul harus kita bangun, karena itu ada amanat konstitusi kita. Beribadah menganut agama bebas, kita memilih manapun agama, karena itu adalah amanat konstitusi. Anggota DPR harus selalu kitabnya adalah konstitusi. Konstitusi menjamin itu, dan karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan meragukan DPR yang 560 ini akan mendorong agar nanti ada rumah ibadah, tempat beribadah umat beragama. Yang soal cuma 2 yang saya katakan. Saya mau belak-belakan, saya nggak mau nanti kemudian marah kepada saya. Cuma ngomong doang. 1, saya ingin teman-teman anggota DPR yang beragama Kristiani bahu-membahu memperjuangkan itu bersama-sama saya dan teman-teman yang lain punya komitmen itu. Termasuk semua program DPR sekarang tolong dibantu, karena suka ada yang protes. Jadi ini minta imbalan juga saya.
Jadi tolong nanti juga dibantu oleh teman-teman untuk itu. Nomor 2, ini ada Jenderal Luhut, senior kita. Ini komplek tanahnya terbatas. Kita harus siasati benar agar tanah dengan terbatas ini kemudian bisa rumah ibadah itu terbangun seluruhnya, bukan hanya gereja tapi juga vihara, pura dan sebagainya. Ya tadi efisiensi istilah Pak Luhut, bukan hanya pemerintah yang efisiensi, DPR juga efisiensi sekarang. Kunjungan ke luar negeri itu dari 300 miliar lebih, sekarang kita potong 139 miliar kita alokasikan untuk legislasi. Jadi kunjungan kerja untuk pansus kita potong jumlahnya 139 miliar. Nah itu efisiensi juga. Mudah-mudahan nanti dengan efisiensi lain juga dilakukan, dan nanti politik anggaran kita juga harus kita perbaiki. Kemudian fungsi pengawasan juga. Anggota DPR cuma 3 tugasnya, nggak banyak. Tetapi dari 3 itu banyak sekali pekerjaannya. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya anggota DPR, suami yang istri anggota DPR, tolong dimaklumi biar anggota DPR pulangnya malam. Karena politisi itu mainnya harus siang dan malam saja. Tidak bisa hanya siang saja. Orang rumahan tidak akan bisa terpilih. Pak Luhut tadi mengatakan, kok pintar sekali Ara ini pidato. Saya sampaikan ke Bang Luhut, kalau Ara tidak pandai pidato, tidak bisa terpilih di Subang yang itu sudah beliau itu sirai. Yaitu modal dasarnya anggota parlemen. Harus pintar pidato. Kalau tidak pintar pidato, jadi peneliti. Saya kira sekali lagi atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan selamat kepada seluruh umat Kristiani yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi selaku pimpinan Dewan, kami senang dengan acara ini dan tolong dilanjutkan.